Hai, balik lagi bersama aku Mufid dari Panel Digital Marketing. Di video kali ini kita akan membahas pay per click, pengertian, kelebihan, dan kekurangannya. Buat kalian semua yang udah penasaran, lebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama mari kita bahas pengertian dari pay per click atau PPC adalah model pemasaran di mana pengiklan dibayar setiap kali iklan mereka diklik oleh pengguna. Ini biasanya digunakan dalam iklan online, terutama dalam mesin pencari dan jaringan iklan. PPC dapat digunakan untuk berbagai jenis iklan, termasuk iklan teks, iklan display, dan iklan video. Dalam PPC, pengiklan membuat iklan dan menetapkan biaya per klik yang mereka inginkan untuk iklan tersebut. Pengiklan juga dapat menentukan target audiens yang ingin mereka sasarkan dan dapat mengukur efektivitas iklan melalui laporan yang disediakan oleh mesin pencari atau jaringan iklan. PPC merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan traffic website dan meningkatkan penjualan. Kelebihan pay per click. Yang pertama yaitu targeting yang tepat, di mana PPC memungkinkan pengiklan untuk menargetkan audiens yang spesifik berdasarkan kata kunci, lokasi, demografi, dan lainnya. Dengan menargetkan audiens yang spesifik, pengiklan dapat meningkatkan efektivitas iklan mereka karena iklan tersebut hanya ditampilkan kepada audiens yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan mereka, yang berarti lebih mungkin untuk menyebabkan tindakan seperti pembelian atau pendaftaran. Yang kedua, yaitu dapat diukur dengan mudah. PPC memungkinkan pengiklan untuk mengukur efektivitas iklan dengan mudah melalui laporan yang disediakan oleh mesin pencari atau jaringan iklan. Ini memungkinkan pengiklan untuk mengevaluasi kinerja iklan dan mengoptimalkan iklan untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Kemampuan untuk mengubah atau menyesuaikan kampanye PPC sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Ini termasuk mengubah anggaran, menargetkan audiens yang lebih spesifik, mengubah kata kunci, mengubah iklan, mengubah lokasi sasaran, dan melakukan A&B testing. Hal ini juga termasuk dapat mengoptimalkan kampanye secara real time, sesuai dengan hasil yang diterima dan mengevaluasi hasil kampanye untuk membuat perusahaan yang diperlukan. Dengan fleksibilitas yang tepat, kampanye PPC dapat dioptimalkan untuk memberikan hasil yang lebih baik dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Cepat dalam memberikan hasil, PPC dapat memberikan hasil yang cepat dibandingkan dengan strategi pemasaran yang lainnya karena iklan yang ditayangkan langsung di depan audiens yang ditargetkan. Yang terakhir yaitu biaya yang terjangkau. PPC memungkinkan pengiklan untuk menargetkan anggaran iklan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas finansial mereka. Model iklan yang mengharuskan pengiklan untuk membayar setiap kali iklan mereka diklik, biaya per PPC dapat ditentukan oleh berbagai faktor, seperti persaingan kata kunci, lokasi sasaran, dan jenis iklan. Namun ada beberapa cara untuk membuat atau merubah biaya PPC lebih terjangkau sesuai dengan anggaran bisnis Anda. Yang pertama yaitu memilih kata kunci yang sesuai dan relevan dapat membantu menurunkan biaya klik. Ini karena kata kunci yang lebih spesifik atau yang tidak populer akan lebih murah daripada kata kunci yang lebih umum atau populer. Yang kedua yaitu menargetkan lokasi tertentu dengan mengurangi biaya karena Anda hanya akan dikenakan biaya saat iklan Anda dilihat atau dijangkau oleh orang-orang dari lokasi yang ditentukan. Yang ketiga, yaitu beberapa platform iklan menawarkan pembayaran berdasarkan hasil, seperti pembayaran per aksi yang dapat membantu mengurangi biaya PPC Anda. Jika kelebihan pay per click tadi ada biaya yang terjangkau, nah di kekurangan ini juga ada biaya yang tinggi, di mana PPC dapat menjadi sangat mahal jika tidak dikelola dengan baik, terutama untuk kata kunci yang populer atau kompetitif. Advertiser harus bersaing dengan banyak pesaing untuk posisi iklan yang baik di hasil pencarian. Ini dapat meningkatkan biaya per klik dan mengurangi efektivitas pemasaran. Namun, PPC juga dapat menjadi pilihan yang efektif jika dikelola dengan baik dan digabungkan dengan strategi pemasaran lainnya.
Advertiser harus mengelola anggaran dengan cermat dan menargetkan kata kunci yang tepat untuk mengurangi biaya dan meningkatkan ROI. Yang kedua yaitu klik palsu atau iklan palsu. Iklan palsu dalam PPC adalah praktik yang tidak etis, di mana advertiser mengklik iklan mereka sendiri atau menggunakan bot untuk meningkatkan biaya per klik dan mengurangi efektivitas pemasaran. Ini dapat menyebabkan advertiser lainnya harus membayar lebih banyak untuk posisi yang sama, dan juga dapat menyebabkan mesin pencari melakukan perubahan pada algoritma mereka untuk mengurangi efek dari klik palsu. Namun mesin pencari seperti Google telah berkembang dalam menghindari klik palsu, sehingga resiko ini semakin kecil. Namun meskipun begitu, klik palsu atau iklan palsu masih merupakan masalah yang perlu diwaspadai dan dikendalikan dalam PPC. Yang ketiga, yaitu kurangnya brand awareness. Ketika sebuah perusahaan atau organisasi tidak memiliki tingkat pengakuan merek yang cukup tinggi untuk membuat iklan PPC mereka efektif, ini dapat berarti bahwa iklan PPC mereka tidak akan dilihat oleh orang banyak, atau banyak orang yang melihat iklan tersebut mungkin tidak tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan pengakuan merek mereka melalui berbagai cara, seperti melakukan pemasaran tradisional, meningkatkan efektivitas media sosial, atau meningkatkan CEO website mereka. Yang terakhir yaitu kurangnya kontrol atas hasil. Kurangnya kontrol atas hasil dalam PPC adalah ketika sebuah perusahaan atau organisasi tidak dapat memastikan hasil yang diinginkan dari iklan PPC mereka. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kompetisi yang ketat dalam niche tertentu, kualitas iklan yang rendah, atau target pasar yang salah. Melakukan analisis yang benar dan mengubah sesuai akan membantu untuk meningkatkan kontrol atas hasil yang diinginkan dalam PPC. Namun perlu diingat bahwa PPC adalah bentuk pemasaran yang kontinu, sehingga perusahaan atau organisasi harus terus melakukan pemantauan dan perubahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tahu tentang video-video kita selanjutnya tentang dunia digital marketing. Sampai jumpa.